Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel Wah, waktunya bahas anime dan manga. Pada video kali ini, gue akan bahas chapter ke-74 Boruto yang akhirnya resmi rilis beberapa waktu yang lalu. Dan ternyata benar, bocoran kemarin itu 100% benar. Hal menarik yang gue jelasin ternyata benar semua juga. Oke, kalau gitu kita akan bahas lebih jelasnya apa aja yang terjadi di chapter ke-74 yang berjudul Pembaptisan. Check it out. Chapter ini dibuka dengan Eida dan Daimon yang sampai ke Konoha, dan kedatangan mereka udah disambut Shikamaru, Sai, dan ninja Konoha lainnya. Tapi karena mereka semua hanyalah orang biasa, bukan Otsutsuki, udah jelas kan ya, semuanya terkena kekuatan pemikat Eida, termasuk Sai yang secara gamblang bilang kalau Eida begitu cantik. Aduh Sai, gak inget Ina di rumah apa? Hehe. Kemudian Eida yang gak suka basa-basi karena dia sendiri udah tahu apa kemauan Shikamaru dan kawan-kawan dengan mata Senrigannya. Eida pun langsung pergi menuju tempat rumah tinggalnya bersama Kawaki dan Boruto. Namun, dia pergi ke sana dengan terbang. Semua terpaku ketika tahu Eida bisa terbang. Tak lama Daimon pun jelasin kalau Eida tuh gak suka terlihat menonjol, gak suka jadi tontonan warga kalau harus dikawal Sai dan kawan-kawan. Shikamaru pun jawab, lu terbang kan juga menonjol banget. Semua warga Konoha jadi bisa lihat malah. Bener gak teman-teman? Lagian kalau dia bisa terbang dan tahu di mana lokasi rumah barunya, kenapa dia harus naik kereta ya teman-teman? Kalau alasannya nggak mau kelihatan menonjol, makanya dia naik kereta. Terus ngapain dia terbang? Hehe. Setelah itu Amado keluar dari kereta dan langsung bilang bahwa Eida bisa terbang tuh wajar karena Otsutsuki itu juga bisa terbang semua. Boruto dan Kawaki nanti juga bisa kok. Nah, ini yang udah gue bahas kemarin. Jadi fix Eida dan Daimon itu Otsutsuki. Tapi kenapa tampilan mereka beda dengan Momoshiki dan lain-lain? Karena mereka sepertinya adalah wadah dari karma dua Otsutsuki misterius yang dimana mereka ini entah kenapa data Otsutsuki udah terinstall semua. Tapi Otsutsuki yang asli kok nggak bangkit dari tubuh mereka. Kenapa ya? Ulah Amado kah? Akan gue bahas lebih lengkapnya teori gue di video berikutnya ya. Jangan lupa like dan subscribe biar nggak ketinggalan video pembahasan tersebut. Panel berpindah menunjukkan Boruto, Kawaki, dan Konohamaru yang menunggu kedatangan Eida di rumah tersebut. Di mana Boruto yang tampak kegirangan dengan misi kali ini ditanya sama Kawaki, ngapain sih seneng banget? Ini bukan permainan tau nggak loh? Mereka pun mulai berantem. Biasalah ya, Boruto dan Kawaki nggak pernah bisa akur. Konohamaru pun nengahin dan ingetin mereka kalau jangan tegar mulu dong. Ingat di misi spesial ini kalian harus rukun dan baik satu sama lain, biar Eida nggak ngamuk juga ntar gagal deh misi kita. Lalu panel berpindah di mana Kawaki yang ingat kalau sebelumnya di kantor Hokage, dia sempat melihat penampakan Momoshiki di dekat Boruto. Tapi ternyata Momoshiki nggak ngomong apa-apa ya, atau bilang lagi dan lagi tentang ramalannya terkait Boruto bakal terjadi. Hehe. Cuma iseng aja kayaknya Momoshiki tuh nambahin dirinya. Adegan berpindah di rumah sebelah, di mana ada Sarada dan Mitsuki yang lagi ngobrol. Di mana intinya Sarada agak cemas tentang misi kali ini, karena tahu kalau Eida punya mata Senrigan yang tahu apapun yang terjadi. Jadi percuma juga mereka ngawasi dari rumah sebelah. Tapi tak lama kemudian, Inoshikacho kecil datang dan menyapa mereka. Pengen tahu misi spesial apa sih yang mereka jalani. Kemudian tak lama, Eida pun sampai ke rumah barunya. Dan mereka yang melihat Eida pun langsung terkena kekuatan pemikat Eida, yakni Inojin, Chocho, dan Mitsuki. Ingat teman-teman, poinnya di sini ya, yang melihat secara langsung ke mata Eida bakal terkena kekuatannya. Karena Shikadai dan Sarada nggak melihat mata Eida secara langsung, mereka juga nggak terkena efek pemikat Eida. Jadi mirip kayak Genjutsu Sharingan gitu ya. Yang terkena Genjutsunya itu orang yang melihat mata Sharingan secara langsung. Kemudian mereka yang mau menghampiri Eida kan terpikat. Untungnya ada Moeki di sana yang datang dan membawa muridnya pulang. Tapi sayang udah terlambat. Mereka udah terkena kekuatan Eida tuh. Hehe. Di sisi lain, Eida masuk ke rumah dan Konohamaru langsung terpikat bahkan sampai terjatuh karena saking tidak kuatnya menahan rasa cintanya. Ayo Hanabi, mau dilupain ya? Oh ya, di sini ada yang menarik. Eida di sini tahu kalau Konohamaru dan Moeki adalah teman masa kecil. Padahal, ingat kemampuan Eida itu melihat yang terjadi di dunia pada saat sekarang ini atau masa lalu, namun terbatas saat setelah dia lahir. Artinya dia nggak tahu apa yang terjadi sebelum dia lahir. Nah, sedangkan karena dia tahu Moeki dan Konohamaru adalah teman masa kecil, itu artinya dia udah lahir sejak Konohamaru dan
Moegi masih genin atau masih akademi dan alias saat mereka umur 8 atau 9 tahun, yang artinya hampir 20 tahun yang lalu. Maka berarti dapat kita ketahui umur Eda tuh minimal 20 tahun ya kalau gitu. Jadi di atas 20 tahun, entah berapa, mungkin ada petunjuk lain yang akan dijelasin Amado di chapter berikutnya. Kemudian tiba-tiba Daemon langsung memberikan salam kepada penghuni rumah dengan cara yang gak wajar. Dia dengan kecepatannya langsung berdiri di punggung Boruto dan memperkenalkan diri sambil bilang, "Kalian Otsutsuki satu-satunya yang bisa membunuh kakak gue kan? Gak akan kubiarkan kalian membunuh kakak gue." Kawaki yang merasa tersinggung, alias dia bilang, "Di sini kita damai kok. Mau hidup sama kalian, kita gak kepikiran dan gak diberi misi buat bunuh Eda. Ngapain lu kayak gini ngajak berantem ya?" Dan ya beneran Daemon yang agak jahil dan reseh pun bilang, "Diem lu Kawaki, sini gue tunjukkan siapa yang jago." Kawaki yang semakin emosi langsung mencoba nyerang Daemon pakai tangan kanannya. Namun karena kekuatan Daemon yang bisa balikin serangan lawan, akhirnya justru Kawaki lah yang terpental oleh serangannya sendiri. Tapi dia nggak nyerah. Kawaki nyoba lagi, namun sekarang pakai jutsu Daikokuten dengan ngeluarin batang hitam ke Daemon. Namun sayangnya Daemon bisa menangkis serangan tersebut. Ini menarik ya. Dan kita ketahui baik Naruto dan Sasuke dengan kekuatan penuhnya ketika lawan Jigen atau Ishiki, dia aja nggak bisa ngehindarin batang hitam tersebut karena saking cepatnya. Ini Daemon kok bisa? Apa dia bisa gerak lebih cepat daripada Daikokuten? Gila sih nih bocah. Jelas cheater dia. Dan akhirnya setelah menangkap batang hitam itu, Daemon langsung melakukan serangan balik dengan menendang Kawaki dari belakang sampai pingsan. Melihat Kawaki yang pingsan, Boruto langsung bergegas nyerang Daemon. Padahal dia tahu seberapa kuat Daemon barusan. Tapi namanya juga Boruto ya kan? Akhirnya pingsanlah keduanya melawan Daemon sendirian. Si bocah cheater yang kekuatan dan kecepatannya nggak masuk akal. Akhirnya berselang beberapa waktu kemudian, Boruto sadar duluan dari pingsannya. Eda dan Daemon minta maaf. Dan intinya mereka ngelakuin hal ini biar kalian tahu kalau jika kalian nggak nurut kemauan kita, kalian mau nyerang kita dari belakang atau melakukan hal lain yang berlawanan dengan keinginan kita, kalian berdua bakal babak belur lagi. Serem banget ancamannya. Kemudian Kawaki terbangun dari pangkuan Eda langsung ditanyain Daemon, "Gimana? Enak dan lembut kan pangkuan kakakku?" Kawaki untungnya langsung jawab, "Berisik kau, Daemon." Tak lama, Shikamaru pakai jutsunya Ino untuk mengobrol secara pikiran dengan Boruto. Langsung tanya, "Udah ketemu Eda dan Daemon?" Jawab Boruto, "Udah. Malah kita dapat pembaptisan dengan api dari pengawal Eda." Maksudnya ya dapat perlakuan pertama yang gak mengenakan, dihajar sampai pingsan oleh Daemon. Shikamaru minta maaf karena itu terjadi di luar rencana, alias dia gak tahu apa-apa tentang Daemon, dan karena Eda juga kabur duluan dengan terbang. Ayo Boruto langsung tegas jawab, "Ya gak apa-apa, kita bisa bergaul dan berteman dengan baik kok." Alias Boruto siap menerima misi spesial ini dan merasa walau dia cari kayak tadi, Boruto dan Kawaki tetap bisa menyelesaikan misi ini dengan baik kok, aman dan terkendali. Optimis banget ya Boruto. Chapter ini kemudian ditutup dengan Shikamaru dan Naruto yang sedang menginterogasi Amado dan minta penjelasan tentang semua pengetahuan dan rahasia Eda, Daemon maupun klan Otsutsuki kepada Amado tanpa terkecuali. Amado nurut, mau ungkapin asalkan dia diizinin ngerokok. Maksudnya ya dia minta bicara santai aja, jangan kayak polisi yang lagi interogasi maling kayak gini dong. Dan begitulah chapter ke-74 ini selesai. Gimana teman-teman pendapat kalian? Komen di bawah ya. Oke, cukup sampai di sini pembahasan videonya ya. Jangan lupa like dan subscribe, serta klik lonceng biar nggak ketinggalan video-video berikutnya. Karena di channel ini masih akan banyak membahas tentang Boruto maupun anime dan manga lainnya. Jadi, stay tune ya. Terima kasih. Salam WWBA.